Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Murojaah Channel yang dimuliakan oleh Allah, mari kita simak penjelasan 6 amalan di Hari Raya Idul Fitri sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW. Seluruh umat muslim di dunia termasuk Indonesia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hari raya tak hanya dimaknai sebagai hari kemenangan, tetapi juga hari di mana setiap muslim saling memohon maaf satu sama lain, bersilaturahim di rumah keluarga, kerabat, tetangga, hingga teman. Hari Raya Idul Fitri selalu disambut dengan kebahagiaan karena merupakan hari spesial bagi umat Islam. Tak heran banyak persiapan yang dilakukan umat Islam menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bukan hanya membuat makanan yang enak dan mengenakan pakaian terbaik, tetapi juga melaksanakan amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menjalankan amalan yang dianjurkan Nabi dipercaya dapat membuat ibadah terasa lebih berkah dan bermakna. Adapun amalan di Hari Raya Idul Fitri tersebut, selain membaca takbir juga ada mandi, berhias diri hingga makan sebelum sholat Idul Fitri. Berikut 6 amalan di Hari Raya Idul Fitri sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita lanjut kepada penjelasannya, sahabat-sahabat silakan bantu channel kami untuk subscribe, like, share, dan juga komen, serta bunyikan tanda loncengnya sehingga sahabat-sahabat mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru kami. Terima kasih. 6 amalan di Hari Raya Idul Fitri sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW. Melantunkan takbir. Amalan di Hari Raya Idul Fitri yang pertama adalah melantunkan takbir. Dimulai dari terbenamnya matahari pada malam Hari Raya Idul Fitri hingga imam hendak sholat Hari Raya. Di dalam Al-Azkar halaman 155 Surabaya Al-Hidayah 1955 karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa takbir-takbir tersebut sunnah dilantunkan setelah melaksanakan sholat-sholat atau dalam keadaan lainnya. Seperti di tengah keramaian manusia, disunnahkan pula dilantunkan baik dalam keadaan berjalan, duduk, atau berbaring, baik berada di jalan, masjid, atau di atas tempat tidur. Mandi dan berhias diri. Amalan di Hari Raya Idul Fitri berikutnya adalah mandi dan berhias diri sebelum pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dasarnya adalah hadis riwayat Imam Malik di dalam kitab Muwatta berikut ini, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu an selalu mandi di Hari Raya Idul Fitri sebelum ia berangkat ke mushola. Adapun niat mandi sunnah Idul Fitri yaitu berikut ini: nawaitul ghusla sunnatan lil Idul Fitri lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi sunnah untuk Idul Fitri karena Allah Ta'ala. Sementara untuk waktu pelaksanaannya sendiri bisa dilakukan mulai dari pertengahan malam Idul Fitri. Selain mandi, disunahkan juga untuk membersihkan diri dan memakai pakaian terbaik yang dimilikinya, juga mengenakan atau memakai wangi-wangian bagi laki-laki dan bersiwak. Makan sebelum sholat Idul Fitri. Amalan di Hari Raya Idul Fitri yang lainnya dengan makan terlebih dahulu sebelum keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dari Ibnu Baridah dari bapaknya radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW tidak akan keluar dari Hari Raya Idul Fitri sebelum beliau makan, dan beliau tidak akan makan dulu di Hari Raya Idul Adha sebelum beliau sholat terlebih dahulu. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Memilih jalan yang berbeda saat pergi dan pulang dari masjid. Bukan hanya makan sebelum sholat Idul Fitri, amalan lainnya juga berlaku untuk jalan yang kamu pilih untuk pergi dan pulang dari masjid.
Amalan satu ini dianjurkan untuk memilih jalan yang berbeda antara pergi ke masjid dan pulang dari masjid. Sebagaimana hal ini telah diinformasikan dari sahabat Jabir seperti berikut ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari raya mengambil jalan yang berbeda antara pergi dan pulangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan memilih jalan yang berbeda antara berangkat ke masjid dan pulang dari masjid untuk melaksanakan sholat hari raya, dimaksudkan untuk membagi kebahagiaan kepada orang-orang lain ketika di jalan dengan senyuman dan salam. Selain itu untuk syiar Islam dan sebagai ajang silaturahim antara kerabat dan yang lainnya. Sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian setibanya di tempat ibadah atau masjid bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dengan tanpa azan dan iqamah. Sholat sunnah ini bisa dilakukan dengan berjamaah atau sendirian, dan sunnah juga bagi orang yang bepergian. Dasarnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat hari raya 2 rakaat. Beliau tidak sholat sebelumnya dan setelahnya. Hadis riwayat Imam 7, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Saat melaksanakan sholat sunnah tersebut, membaca surat Qaf di rakaat pertama dan surat Iqtarabatis Sa'ah di rakaat kedua. Dari Abi Waqid Al-Laitsi, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Qaf dan Iqtarabat ketika sholat Idul Fitri dan Adha. Silaturahim. Amalan di hari raya Idul Fitri lainnya adalah mengunjungi rumah sahabat atau silaturahim. Tradisi saling mengunjungi saat hari raya Idul Fitri sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Idul Fitri tiba, Rasulullah mengunjungi rumah para sahabatnya. Begitupun para sahabatnya. Pada kesempatan ini Rasulullah dan sahabatnya saling mendoakan kebaikan satu sama lain, sama seperti yang dilakukan umat Islam saat ini, datang ke tempat sanak famili dengan saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim.